pagi, salam sejahtera. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir pada acara hari ini, Duren Talk ke-14 dengan tema Kecerdasan Artifisial, Tantangan Mewujudkan Mimpi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan, puji dan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa bertemu meski secara virtual pada acara pagi hari ini. Perkenalkan, nama Ria. Saya akan memandu acara ini selama 1,5 jam ke depan. Bapak dan Ibu silakan mengisi daftar hadir dan menggunakan background yang sudah di-share melalui fitur chat. Materi akan disampaikan oleh dua pembicara kita dan selama pemaparan Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat dengan format nama _instansi. Kami akan memanggil Bapak Ibu pada sesi tanya jawab sehingga dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, tema kita pagi hari ini adalah kecerdasan artifisial, tantangan mewujudkan mimpi. Perkembangan data dalam jumlah besar, bervariasi, serta tumbuhnya Internet of Things telah melahirkan era Big Data, tanpa kecuali di Indonesia. Berbagai metodologi analisis diaplikasikan dalam mengolah Big Data tersebut, sehingga dapat menghasilkan insight dengan tujuan peningkatan produktivitas, efektivitas, serta efisiensi dalam berbagai sektor. Salah satu metode Big Data Analytics yang populer dan advance adalah kecerdasan artifisial, atau dapat kita sebut dengan KA. Dengan menggunakan algoritma yang kompleks, kecerdasan artifisial mampu membuat simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar dapat berpikir seperti halnya manusia. Pada bulan November 2020, Kepala BPPT telah mencanangkan peluncuran strategi nasional atau strategi Stranas KA. Hal ini menjadi tonggak arah pengembangan kecerdasan artifisial nasional. Seperti halnya di negara-negara maju, KA dapat diaplikasikan pada sektor kesehatan, pemerintahan, pendidikan, pangan, bahkan energi. Lalu, tahapan apa yang perlu dibangun dalam pengembangan KA di Indonesia, serta bagaimana KA dapat diimplementasikan di sektor bisnis ketenaga listrikan. Untuk menjawab hal itu, bersama dengan kita pagi ini telah hadir Bapak Krisna Aryadi Pribadi, MSEE. Selamat siang Bapak Ari. Selamat siang. Selamat malam ya Pak ya. Malam di sini ya. Apa kabar Pak? Kenapa? Apa kabar, sehat? Sehat-sehat, terima kasih ya. Ya. Sedikit biografi beliau. Beliau adalah Director of Cognisi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang solusi AI ya Pak. Betul. Beliau lahir di Bandung dan mengenyam pendidikan sarjana matematika, fisika, dan computer science. Lalu dilanjutkan Master of Electrical Engineering dari United States. Pada tahun 1990, beliau memulai karir di Industrial Automation untuk manufaktur semiconductor. Dalam perjalanan karirnya beliau telah mengaplikasikan AI dalam berbagai sektor serta mendirikan beberapa perusahaan. Beliau juga terlibat dalam kelompok kerja bidang data dan infrastruktur, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia. Silakan kepada Bapak Krisna Ari, kami berikan waktu. Ya, terima kasih. Saya akan share screen saya. Apa sudah terlihat? Sudah Pak. Ya, oke. Terima kasih, selamat siang kembali lagi kepada Indonesia. Saya sekarang kebetulan sedang di California. Jadi kalau ada gangguan data mungkin ada internet ya. Judul dari hari ini adalah tantangan mewujudkan mimpi, dan ini adalah suatu mimpi yang mungkin menurut saya ya cukup menantang untuk bisa dikejar. Di sini gambarnya adalah seorang melompati gap ya. Jadi yang saya mau bahas tentang bagaimana kita bisa melompat gap ini dari kondisi Indonesia sekarang ke kondisi ideal. Sekarang kita semua menghadapi era perubahan yang sangat pesat.
bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, dan inilah salah satu tantangan yang kita hadapi sekarang. Tidak mungkir lagi. Yang pertama, kita menghadapi masa di mana perubahan terjadi di kesehatan, di ekonomi, politik, maupun cuaca dan teknologi. Dan perubahan ini cukup drastis dari segi dampak kepada business, enterprise, organisasi, bahwa kita harus melakukan suatu adaptasi. Dengan risiko kalau kita tidak adaptasi adalah pemunahan. Ya. Nah, kenapa ini sangat menantang? Karena perubahannya adalah sangat eksponensial. Ya. Jadi artinya apa? Kondisi berubah secara eksponensial, tetapi kalau dari suatu organisasi atau negara kemajuannya adalah linear, artinya kita tidak akan bisa mengejar perubahan itu. Artinya gap dari ketinggalan itu akan, yang tadi kita lihat, yang harus kita lompati akan sangat menjadi jauh setiap tahunnya. Ada teori di evolusi bahwa evolusi terjadi sebetulnya beberapa tahap, yaitu tahap equilibrium, dan kemudian ada suatu perubahan, suatu inflection point, di mana pada saat itu memerlukan perubahan yang sangat cepat untuk ke arah equilibrium yang baru, namanya punctuated equilibrium. Dan ini bisa diterapkan, pengertian ini juga di bidang apa yang terjadi sekarang, dan juga di bidang teknologi. Tadi kita sudah bicara tentang inflection point yang akan bisa melakukan perubahan drastis. Yang pertama kita lihat global pandemic, kita sudah tahu, dan ini adalah suatu yang sangat menantang. Yang kedua, inflection-nya adalah perubahan di teknologi, di mana data menjadi sesuatu yang valuable, yang tadinya mungkin belum, tetapi sekarang secara de facto perusahaan-perusahaan raksasa di dunia ini menggunakan data sebagai aset yang sangat berguna dan bisa menghasilkan revenue. Kalau kita lihat dari segi transformasi digital, komponennya yang pertama adalah big data, kemudian Internet of Things, dan juga penggunaan cloud dan edge computing, dan yang terakhir artificial intelligence. Jadi berempat ini adalah teknologi stack dari digital transformasi. Dan pada siang ini kita akan bicara tentang artificial intelligence. AI dalam posisinya adalah secara garis besar adalah human intelligence dari mesin. Konsep itu sudah sejak tahun 50 sudah ada, ya. Tapi kemudian tahun 90 ketika internet menjadi banyak dipakai, data-data yang dihasilkan adalah sangat banyak, dan kemudian mereka membutuhkan cara-cara baru untuk bagaimana bisa data ini menjadi sesuatu valuable, ya, how to monetize the data atau how to create value from data. Jadi algoritma machine learning sudah mulai di tahun 90-an. Tapi tahun 2010 ada suatu revolusi di mana penggunaan neural network atau artificial neuron itu menjadi sangat prevalent karena ada perkembangan baru di bidang teknologi. Dan perubahannya adalah eksponensial. Jadi setelah tahun 2010, penggunaan AI di semua bidang bisnis maupun science dan engineering sudah mulai menaik dengan pesat, terutama di negara-negara maju yang mempunyai dana kapital untuk melakukan R&D.
Kalau ditanya AI itu apa, saya bilangnya AI itu adalah prediction machine. Yaitu AI adalah mesin yang seperti tukang ramal. Dengan data-data yang dari unstructured maupun structured. Yang unstructured itu seperti video atau foto atau suara, dan structured adalah tabel dan data-data yang di database gitu. Beberapa hal yang memberi daya dari AI ini adalah bahwa bisa membuat model dari kompleks yang non-linear kompleks proses, dan juga bisa proses data secara masif, multi-variable, multi-output output. Contoh, karena proses-proses dunia kebanyakan non-linear, jadi ini sangat berguna untuk bisa membuat model untuk proses-proses yang terjadi di dunia ini, baik secara fisik ataupun bisnis. Secara teori, AI itu adalah membuat mimik dari otak manusia secara model matematik yang cukup simple. Otak manusia terdiri dari banyak sel. Sel ini punya input, kemudian pada saat input itu melebihi sesuatu jenjang jenjang excitation, itu akan menembakkan suatu output. Di sini dimimik dengan dua fungsi, yaitu fungsi linear dan fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear berupa activation function. Dari kedua kombinasi inilah kita bisa membuat model yang dari proses-proses yang nonlinear. Kemudian sel-sel itu digabung dan ini dikatakan sebagai neural network. Dan kalau kita mempunyai menggabung beberapa banyak layer, jadi seluruh sel itu digabung menjadi layer dan layer, kita katakan itu adalah deep learning. Di sini dicontohkan deep learning untuk bisa melihat foto bahwa foto itu adalah foto anjing. Ini sebetulnya salah satu yang pertama dilakukan adalah apakah anjing atau kucing. Itu salah satu tes dari deep learning yang pertama, yang awal. Contoh berikutnya adalah tentang mendeteksi wajah. Ternyata layer-layer ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Jadi layer awal adalah untuk bisa mendeteksi hal-hal yang cukup basic ya, tentang cahaya, kontras. Yang kedua adalah tentang feature, misalkan ini mata, ini hidung, dan sebagainya. Dan yang ketiga tentang agregasi dari informasi itu, apakah ini wajah atau tidak. Jadi ini memimik organisasi dari informasi yang diberikan kepada AI. Secara matematik, neural network itu harus dilakukan pembelajaran atau training. Dan training ini secara matematik adalah setting dari parameter-parameter dari setiap sel. Awalnya ini sangat pelik dan sukar dilakukan karena komputasi engine-nya masih belum memadai, tapi setelah menggunakan GPU, Graphical Processing Unit, hal-hal ini dapat dilakukan dengan cepat. Sebetulnya kita katakan ini adalah dilakukan dengan penghitungan tensor. Ya. Tensor itu adalah matrix dengan n dimension. Jadi backpropagation adalah cara untuk membuat optimisasi dari parameter supaya kita belajar, supaya mesin itu bisa belajar dengan model. Secara matematik, kita melakukan pencarian global error minimization, di mana dari seluruh jumlah training data dan dari seluruh variabel yang diberikan, kita ingin melihat bahwa error prediksinya sangat minimal. Ya, jadi seperti menjelajahi pegunungan ya, turun gunung istilahnya. Jadi
dibayangkan kita bisa terpelosok kepada suatu lokal minimal, bukan global minimal, artinya mesinnya belum sempurna. Jadi pembelajaran dilakukan terus-menerus sehingga benar-benar kita mencari global minimal minimization dari error. Karena waktu saya akan mempercepat presentasi saya, mungkin nanti ada presentasi ini bisa diakses dari PDF-nya atau bagaimana. Jadi AI itu dilakukan ada dua tahap ya. Tahap pertama tahap pembelajaran training, tahap kedua adalah tahap runtime ya, atau inference. Tahap pertama membutuhkan superkomputer capacity ya, karena yang tadi itu kita harus menghitung optimize global minimum itu karena jumlah dari sel itu bisa jutaan dan jumlah dari input juga bisa jutaan. Jadi itu sangat penghitungannya cukup sangat kompleks. Tapi kalau itu sudah belajar secara inference bisa sangat cepat, almost real time. Machine learning itu banyak beberapa teknik. Saya tidak akan membahas ini terlalu dalam sekarang. Supervised learning, self-supervised learning, unsupervised learning, transfer learning, reinforcement learning, dan GAN. Fake it until you make it, istilahnya. Ini mungkin kita bisa bahas pada lain waktu untuk lebih detail. Oh, itu yang sama. Saya menunjukkan bahwa penggunaan resource atau hardware computing resource sekarang ini sangat menanjak secara eksponensial, yaitu doubling every 3.4 months. Kalau di CPU ada namanya Moore's Law, bahwa jumlah transistor akan double every 2 years. Kalau di AI computing resource-nya double every 3.4 months atau every 4 months. Jadi perkembangan AI dan computing requirement-nya juga sangat jauh lebih cepat dari CPU biasa. Sekarang saya mau membahas tentang let me see. Saya kira waktu saya sudah. Ibu moderator, saya punya berapa waktu lagi? 3 menit lagi, Pak. Oke. Jadi saya akan secara cepat. Indonesia mempunyai roadmap dengan 5 bidang prioritas, yaitu kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan, ketahanan pangan, dan mobilitas kota cerdas, transportasi, dan smart city, basically. Di sini ditunjang dengan infrastruktur dan data dan pengembangan talenta. Dan yang menjadi fondasi dari semua ini adalah riset dan inovasi. Dan riset dan inovasi ini direncanakan adalah gabungan antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan industri. Jadi ada Quad Helix, di mana secara kolaboratif research dan inovasi development ini dilakukan supaya mendapatkan hasil yang cepat. Istilahnya kita harus kerjasama atau gotong royong, dan inilah yang dilakukan seluruh dunia, baik di Silicon Valley, ya katakanlah antara Google, Facebook, mereka kerjasama. Ya. Di China mereka semua kerjasama. Jadi era untuk ke depan adalah era kerjasama. Tanpa ada kerjasama kita akan ketinggalan lebih jauh lagi. Jadi itu sangat penting. Ini yang sudah saya katakan tentang Quad Helix. Saya mau cepat aja yang terakhir. Sebetulnya untuk inovasi dan riset itu ada playbooknya. Jadi kalau kita melihat contoh dari Silicon Valley, ada beberapa prinsip. Ya, bahwa AI adalah suatu proses inovasi yang berkelanjutan, ya, eksperimentasi. Artinya kita akan banyak melakukan kegagalan. Itu adalah sudah basis dari kegiatan inovasi. Dan Indonesia secara inovasi dibandingkan negara lain di Asia cukup rendah.
Dan ini sangat menjadi concern. Kapasitas Indonesia untuk melakukan hal-hal yang kompleks masih rendah dibandingkan negara-negara lain. Ini menurut laporan dari World Economic Forum. Saya mau cepat aja ini, nanti mungkin bisa kembali lagi. Ada beberapa prinsip tentang inovasi yang saya kira penting untuk kita pelajari. Yang pertama, first principle thinking. Ini dilakukan oleh Elon Musk pada pengembangan SpaceX, yaitu kita harus mengerti masalah secara basic, the most fundamental truth, ya, baik dari segi user, bisnis, dan teknologi. Itu harus kita ketahui secara jelas. Dengan begitu kita bisa melakukan analisa menggunakan first principles itu supaya bisa melakukan sintesa untuk menghasilkan ide baru berdasarkan first principles. Yang kedua adalah design thinking. Stanford melakukan ini. Bisa Google design thinking process. Kemudian lean startup. Bagaimana kalau kita melakukan suatu inovasi, kita harus kerjakan secara cyclical dan istilahnya fail fast, ya. Artinya kita harus melihat kegagalan secara cepat supaya kita bisa melakukan adjustment. Dan juga ada metode agile. Dan yang terakhir, kita bisa mengkombinasi semua ini dari design thinking, lean startup, dan agile supaya menghasilkan ide-ide baru dengan cepat tanpa menghabiskan biaya atau waktu. Dan yang terakhir adalah penggunaan platform, yaitu untuk scalability, digital platform. Dan ini adalah bagian dari digital transformasi. Jadi kembali kepada yang saya mau tekankan sekarang, untuk bisa mengadopsi AI di Indonesia, kita harus mempelajari bagaimana Silicon Valley bisa secara cepat menguasai AI dari segi bisnis maupun teknologi, yaitu dengan prinsip-prinsip yang tadi saya jelaskan. Dan kalau kita bisa pelajari itu, kita di Indonesia saya yakin bisa juga melakukan inovasi dan mengejar mimpi kita itu. Jadi this is not business as usual. Kita harus ubah pola bisnis, pola pikiran kita dan pola kerja kita dengan cara-cara yang eksponensial, yang menghasilkan output yang pesat dan cepat. Karena memang tantangan sekarang ini adalah perubahan eksponensial. Dengan itu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak Ari. Kalau saya catat tadi, kita perlu pertama bekerja sama ya Pak ya untuk mengembangkan AI di Indonesia, lalu mengadop Silicon Valley dengan mengetahui permasalahan, design thinking, lean startup, dan agile. Baik, untuk para peserta yang hendak menyampaikan pertanyaan, silakan mengajukan melalui paper chat. Kita akan ke pemateri yang kedua. Selanjutnya pembicara kedua kita yang tidak kalah menarik adalah Bapak Dr. Buyung Sofiarto Munir, ST, MSc. Selamat siang Pak Buyung. Ya, Mbak Ana. Siang ya Pak Buyung ya? Nggak sedang di California juga? Ya, ini di Indonesia aja, Mbak Ana. Baik, Bapak Buyung adalah seorang lulusan Teknik Elektro, Master in Power Electrical Engineering TU Delft, dan Doctor of Computer Science. Keahlian beliau adalah High Voltage Power System, Artificial Intelligence, serta Digital Signal Processing. Saat ini beliau aktif sebagai manajer perencanaan supply chain di PT PLN Kantor Pusat. Sebelumnya researcher ya Pak ya? Ya, betul Mbak Ana. Baik Bapak Buyung, silakan untuk menyampaikan materi dalam 15 menit. Ya, udah tampil ya Mbak Ana ya? Screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang menghadiri webinar ini ya.
hari ini tadi sebelumnya Pak Ari sudah menjelaskan tentang AI ya, secara general dan apa namanya penerapannya di Indonesia dengan kebijaksanaan dari pemerintah. Pada saat ini saya akan menyampaikan ya tentang ya possibility penerapan AI itu di power system ya, di power system di Indonesia ya. Jadi kalau dilihat bahwa pengembangan AI itu sebenarnya ada banyak ya, mulai dari machine learning, ada NLP, ada expert system, speech, vision, robotic. Pengembangannya seperti itu, walaupun kelihatannya bercabang-cabang, sebenarnya hal itu tidak bercabang, jadi lebih ke arah contoh di expert system kita juga pakai machine learning, di NLP juga kadang-kadang juga pakai machine learning juga, segala macam lah, intinya seperti itu. Namun untuk di dunia pengembangan penggunaan AI itu banyak ya, mulai dari simulation, social network analysis, robotik, baik itu software robotik maupun segala macam. Terus ada yang tadi disebutkan Pak Ari juga, image analytic untuk yang di awal-awal, segala macam lah. Intinya untuk membantu kehidupan proses bisnis perusahaan atau kehidupan manusia. Namun semua itu untuk melakukan implementasi tersebut, itu kita pertama adalah harus memiliki data dulu, data-data. Dari data-data tersebut baru kita modelkan. Dari modelkan, kalau data saja, kalau cuma sedikit datanya, itu bisa kita buat model dengan hanya nggak usah pakai AI, pakai manusia saja, satu orang saja disuruh kerja cukup selesai lah, nggak perlu pakai AI. Namun kalau pekerjaannya itu perlu otomasi atau perlu yang berulang segala macam, nah itulah makanya AI ini sangat diperlukan. Nah, kemudian kalau di ekosistem di perusahaan seperti ekosistem seperti yang di Indonesia adalah PLN, itu data itu banyak sebenarnya, data seperti SCADA, data ERP, data telematik, customer, sosial media, location, dan grid. Ya, data SCADA itu kalau bagi bapak-bapak dan ibu tidak tahu adalah data-data operasi di sistemnya, on off, tegangan, arus, segala macam. ERP itu seperti data-data perusahaan, seperti keuangan, segala macam. Nah, itu data itu banyak. Nah, data itu mau diapain? Ya, itu tergantung dari manusianya, dari organisasi yang mau untuk yang mau mengambil benefit lah dari data-data tersebut. Contoh dengan tadi penggunaan NLP itu bisa misalnya kayak di Tokopedia ya. Tokopedia itu kan seperti kalau kita berkeluh kesah ya, yang kita hubungi yang menjawab langsung itu bukannya customer service, yang menjawab pertama kali untuk Tokopedia kalau kita mengeluhkan suatu masalah adalah dari robotnya itu ya pakai NLP. Jadi komplain kita yang kita ketik di dalam itu di filtering, di stemming segala macam, yang kayaknya hasil akhirnya mereka punya template tertentu untuk menjawab hal tersebut. Baru ketika hal tersebut tidak sesuai, maka mereka akan melakukan baru customer service. Intinya bahwa untuk data-data yang mau kita olah untuk menggunakan AI, itu ada berbagai macam data, sampai namanya ada yang di big data. Intinya bahwa data-data yang numpuk di dalam server-server perusahaan ya, baik data perusahaan seperti data aset, data pegawai, data customer, data keluhan customer segala macam, itu bisa kita gunakan untuk kita olah untuk menggunakan AI. Data juga ada yang namanya data emotion. Data emotion itu adalah streaming data yang hitungannya dalam second. Nah, ini yang banyak di utilitas ya, seperti yang tadi data-data SCADA, data arus, tegangan itu datang ke sistem itu, ke data itu terekam itu dalam hitungan milisecond. Nah, itu mau diapakan data tersebut? Sebenarnya data-data tersebut datangnya ya dari
current transformer atau pengukur arus, pengukur tegangan, dari hal-hal operasinya CB, DS, segala macam yang berkaitan dengan power system. Baik itu data beban sendiri itu kan gabungan dari perkalian tegangan dan arus. Nah, itu juga mau diapakan data-data tersebut. Ya. Itulah gunanya AI. Di antaranya adalah penggunaan data-data itu bisa digunakan untuk melakukan mengetahui kondisi sistem, pakai state estimation, bisa mengetahui fault location, bisa tahu di lokasi gangguan, bisa mengetahui demand response, bisa mengetahui contingency analysis. Hal-hal tersebut sebenarnya bisa kita lakukan dengan data-data yang telah kita dapatkan itu, kita menggunakan AI di dalamnya. Intinya AI tersebut bisa kita gunakan untuk menentukan, seperti yang tadi Pak Hari bilang, bisa untuk klasifikasi, clustering, recognition, optimization, time series forecasting, sama feature layering. Nah, teori-teori sebelumnya ya sebenarnya dari Pak Hari juga sudah sempat disampaikan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ada beberapa teknik ya, teknik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hari. Nah, itu semuanya masuk di dalam namanya scope computing ya. Nah, hal apa yang dari scope computing itu yang mau saya tegaskan ya, bahwa hasil dari semua itu berbeda. Maksudnya bahwa kalau dilihat di sini prinsipal dari cost computing itu yaitu adalah to exploit the tolerance of approximation, uncertainty, imperfection, and partial truth in order to achieve flexibility since deals with assumption, robustness, low solution cost since accuracy is not necessary. Jadi jangan diharapkan dengan penggunaan AI itu akurasinya akan sangat tinggi. Ya. Itu terkait dengan data. Makin banyak data yang kita gunakan untuk training, maka akurasinya kalau datanya bagus, ya namanya kalau di AI itu kalau kita punya data yang bagus, maka tingkat akurasinya akan tinggi. Jangan berharap dengan penggunaan AI kita akan solve semuanya, akan mendapatkan sistem yang sempurna. Tidak, karena statusnya adalah akurasinya itu tidaklah terlalu tinggi, tergantung dari sedang mute Pak Buyung, mic-nya. Toto mute ya? Mute sejak kapan, dari tadi? Atau Enggak Pak, baru 5 detik Pak. Oh ya, saya padahal nggak mencet apa-apa ya, sudah mute. Ada yang nge-mute saya berarti. Ya. Jadi intinya bahwa akurasi itu tergantung dari bagaimana men-training data-data tersebut. Nah, kenapa saya agak menekankan di masalah akurasi? Di power system ada beberapa data, kalau kita lihat yang tadi bahwa penerapannya di dalam power system ada beberapa sistem yang memerlukan tingkat akurasi yang sangat tinggi lah. Ya, jadi penerapan AI itu tidak serta-merta semuanya bisa dilakukan gitu. Jadi kita harus melihat mana data-data, mana sistem yang bisa kita terapkan AI tersebut, selain daripada tadi data-data perusahaan ya, seperti bagaimana pelanggan segala macam, bagaimana menggunakan robot untuk pelanggan, untuk bagaimana menggunakan segala macam. Cuma di dalam power system itu ada beberapa tantangan, the challenge untuk mensinergikan antara kebutuhan untuk respon cepat dengan akurasinya. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana teknik-teknik tersebut yang kita gunakan tadi yang dari scope computing, ada seperti yang sampaikan Pak Ari juga, ada super virtual machine, ada ANN, ada evolutionary computation seperti swarm optimization segala macam. Intinya yang saya perlu tekankan bahwa itu perlu seperti yang tadi diceritakan Pak Ari, bahwa sistem ini adalah untuk AI ini perlu learning ya, perlu training ya.
Kita ada pengalaman bahwa kita sudah ada satu sistem ya menggunakan artificial intelligence di utilitas kita ya. Dan itu sepertinya banyak orang yang tidak menyadari bahwa training itu perlu waktu ya. Setelah training, bahwa setelah kita dapat modelnya, classifier modelnya, nah itu bisa cepat seketika itu juga. Cuma proses yang di trainingnya itu, learningnya itu, proses learning algoritmnya itu yang membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu. Kalau menggunakan data-data yang supervised, ya, supervised learning, data-data yang memiliki label, ya, itu mungkin bisa mendapatkan hasil yang cepat. Namun kalau kita punya data-data yang unsupervised, nah itu butuh waktu yang lebih lama lagi. Sehingga kalau lihat dari performance-nya, ya, performance-nya makin banyak data dan makin datanya itu makin bagus, itu performance-nya untuk AI itu makin bagus. Nah ini yang men-challenge untuk data-data yang ada di utilitas. Ya. Terkadang data-data di utilitas itu tidak bagus, maksudnya tidak sestruktur secara rapi atau tidak terdata secara lengkap. Nah ini yang men-challenge-nya untuk mengaplikasinya artificial intelligence di dalam support system itu sendiri. Namun memang jatuhnya adalah AI itu mempunyai kelebihan di mana apabila kita tidak memiliki data yang terlalu structure dan tidak lengkap, dia masih bisa melakukan prediksi. Namun prediksinya itu kalau makanya ada trade-off antara akurasi dengan data yang kita miliki. Kalau kita ingin punya akurasinya yang sangat tinggi, maka datanya itu harus bagus. Gitu. Nah inilah yang challenge ya. Challenge dari pengalaman experience penerapan AI yang di utilitas kita. Intinya bahwa ketika data itu tidak bagus, jangan mengharapkan bahwa akurasinya akan sangat tinggi. Gitu. Bahkan kalau misalnya kalau Bapak-Bapak mengeluhkan Tokopedia, misalnya kita ada keluhan dijawab sama robotnya kadang-kadang nggak ngerti maksudnya kita apa. Nah itu kan jatuhnya sebenarnya kan ada error. Jadi jangan mengharapkan AI itu mendapatkan hasil yang sangat tinggi lah, kecuali kalau trainingnya bagus, datanya banyak dan segala macam. Intinya seperti itu. Ini adalah salah satu contoh challenge ya, challenge di kita di power system. Ketika kita mau memprediksi suatu sistem dalam keadaan kondisi stabil atau tidak stabil ya. Nah, ini kondisi stabil dan kondisi tidak stabil ini kan kita lakukan secara real time ya. Karena kalau sudah gangguan untuk apa lagi? Kalau misalnya itu cuma gangguan analisis ya, itu analisis. Jadi butuhnya expert system nggak perlu sampai melakukan secara real time. Nah, kalau melakukan secara real time ini seperti kayak autonomous car itu, autonomous car. Dulu ketika awal-awal di Tesla menampilkan mobil baru, dengar cerita bahwa ada nabrak orang. Nah itu posisinya adalah bagaimana ceritanya Tesla itu menentukan orang itu mau nyebrang jalan atau tidak gitu loh, sehingga tidak menabrak orang tersebut atau benda tersebut. Nah ini sama seperti di power system. Bagaimana caranya menentukan bahwa sistem ini akan collapse atau tidak collapse. Sistem maksudnya akan terjadi blackout atau tidak terjadi blackout lah bagi teman-teman yang belum mengerti tentang sistem collapse. Nah, hal tersebutlah yang butuhkan prediction segala macam dan itu butuh training dan segala macam. Nah, inilah challenge-nya. Nah, sampai sekarang kan juga hasilnya Tesla pun juga tidak benar-benar automated driving ya. Jadi cuma assisted. Intinya kita perlu memgarisbawahi di power system itu mana yang bisa kita terapkan AI, mana yang tidak, mana yang AI itu diterapkan untuk assisted maksudnya membantu operator atau membantu orang, mana yang tidak. Contoh kalau yang sangat gampang ya untuk data yang tidak perlu terlalu susah power system yang tidak terlalu susah. Tidak memerlukan teknik-teknik yang terlalu tinggi ya seperti load forecast seperti itu yang merupakan pekerjaan rutin dan tidak
terlalu real time. Nah itu memang jatuhnya bukanlah suatu hal yang terlalu susah ya. Namun yang challenge adalah hal-hal yang belum memerlukan suatu kepastian dan secara real time itu harus digunakan. Nah, itu memang di Power System memang AI ini belum terlalu diterapkan dalam posisi real time ya, yang memerlukan kepastian tinggi. Namun untuk hal-hal seperti load forecast, terus merit order segala macam, AI ini memiliki apa namanya tingkat ya tingkat kepastian yang maksudnya ya tingkat utilitas yang akan lebih tinggi lah untuk hal-hal tersebut. Jadi poinnya sih dari apa yang saya sampaikan ini adalah AI itu adalah butuh proses. Ya, namanya AI itu butuh training, butuh learning. Jadi jangan berharap orang itu bahwa dengan penerapan AI ini wah langsung cepat gitu. Enggak kayak begitu juga. Butuh waktu untuk belajar. Ya. Kita untuk belajar. Nah itu yang terkadang yang kita penerapannya di sini orang baru melihatnya nanti pas jadi mungkin kalau begitu kita punya data nih terkadang butuh waktu, butuh sejam, 2 jam atau seharian untuk dapat sistem itu belajar. Nah itu yang terkadang orang tidak mengerti gitu. Yang kedua bahwa akurasinya tidak terlalu tinggi ya, tergantung dari data, bagaimana training datanya. Jadi perlu pemilahan lah, pemilahan bagaimana data tersebut, bagaimana sistem aplikasi penggunaan AI ini di dalam aplikasi apa yang cocok gitu. Baik itu cocok dalam maksudnya ya yang menarik ada di presentasinya Pak Hari itu sebenarnya ada yang fully AI dan assisted, maksudnya membantu orang untuk tidak mendampingi atau segala macam. Nah, hal-hal tersebut yang perlu ditekankan di dalam penerapan AI itu di power system terutama di Indonesia. Demikian saja, Mbak Ana. Biar banyak tanya jawab. Silakan. Ya baik, terima kasih Bapak Buyung. Menarik sekali kita dari Pak Buyung mengetahui bahwa kita sebenarnya memiliki kesempatan ya untuk melakukan demand system, menghitung demand system, powerful calculation, dynamic system recovery dengan menggabungkan data-data yang sangat banyak ini ya Pak ya di PLN. Tetapi tantangannya kemudian adalah bagaimana kita bisa mengolah data yang kualitinya bagus, jumlahnya besar, akurasinya tinggi, sehingga output yang dihasilkan pun bisa bagus. Ini sedikit menarik, sedikit nyambung juga mungkin dengan Pak Ari tadi ya, banyak nyambungnya sih bahwa memang banyak sekali faktor dalam menghasilkan output AI yang bagus, dan actually kegagalan itu menjadi hal yang biasa ya Pak ya di AI sendiri. Jadi bukan pendekatan ini ya, bukan pendekatan optimis ya. Ya memang AI itu pendekatannya adalah experimentation ya. Jadi tidak pernah ada jaminan bahwa kita akan berhasil di awal. Itu nggak ada. Dan terutama tentang data ya. Kita suka pikir kadang-kadang AI itu beratnya di mana sih? Apakah membuat algoritmanya atau yang cukup kompleks? Sebetulnya dari algoritma itu kita bisa refer ke banyak research di luar negeri. Kita bisa pinjam arsitektur dari yang sudah ada atau mengadopsi apa. Tapi tantangan yang utama adalah kembali lagi ke data itu, ya, karena data itu sangat dibutuhkan. Yang kedua, data itu dibutuhkan secara istilahnya ada 2 macam data ya. Satu adalah typical data, satu specific data. Jadi typical data misalkan wajah manusia ya. Kalau kita menggunakan face recognition yang ditrain di Amerika misalkan, itu nggak bisa jalan di Indonesia. Karena nggak bisa membedakan, istilahnya kita juga paham ya, kalau orang Amerika lihat orang Indonesia, dia nggak bisa lihat perbedaan mukanya seperti apa. Seperti kita juga lihat orang bule, mungkin kita bilang, kamu orang bule mukanya sama semua gitu. Ya. Nah, itu membutuhkan data lokal. Jadi kita butuh 2 macam data. Yang satu data yang generik, yang satu lagi data yang spesifik. Tapi secara akurasi menurut saya itu nggak terlalu penting. Kenapa? Karena
AI itu memang didesain supaya nggak overfit gitu. Kalau terlalu akurat nanti overfit masalahnya. Artinya apa? Kita kalau pikirnya datanya harus 100%, nanti ada hal-hal yang noise dan sebagainya itu AI-nya nggak bisa mengenal gitu. Sebetulnya datanya sebaiknya dicampur sama noise. Ya. Jadi akurasi dari data itu mungkin tidak sepenting dari representasi dari data itu. Terima kasih. Gitu. Baik Pak Ari, terima kasih. Dan Pak Buyung. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Tapi sebelum tanya-jawab, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Panitia, saya hitung 5 kali ya. Para peserta silakan menyalakan videonya supaya kita bisa foto bersama. Baik, panitia ready ya, take pictures. Saya hitung 10 saja. 1, gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih. Kita akan ke sesi tanya jawab. Masih sangat menarik. Pertanyaan, saya akan memanggil penanya sehingga penanya dapat menyampaikan langsung pertanyaannya kepada Bapak Buyung atau Bapak Ari. Yang pertama, penanya pertama adalah Bapak Arjo Sukardan. Silakan Bapak Arjo Sukardan. Apakah ada? Ya, saya di sini. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak. Silakan Pak. Ya, saya sebenarnya sudah menaruh pertanyaan saya di chat, jadi ya saya membacakan ulang saja. Jadi bagaimana membuat sistem kecerdasan buatan dengan kemampuan mengambil keputusan secara otomatis tentunya, namun lewat pertimbangan humanis, jadi berdasarkan ilmu antropologi gitu misalnya, terutama untuk Indonesia yang punya keberagaman budaya dan latar belakang ini. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ditujukan kepada siapa Pak? Kepada siapa saja yang bisa menjawab. Baik, mungkin kepada Pak Ari pertama sekali. Boleh, yang dari salah satu contoh AI yang tidak humanis itu adalah misalkan racial discrimination ya, di mana orang-orang dengan warna kulit tertentu dianggap melakukan adalah kriminal gitu. Ini sebenarnya masalah yang sangat besar dan sangat sensitif, terutama di Amerika, karena privacy di sini sangat tinggi. Jadi banyak research di sini adalah membuat AI yang tidak ada bias gitu. Dan secara matematik juga cukup kompleks, tapi mereka memang melakukan banyak research di sini. Jadi ada dua macam sih ya. Kembali lagi ke masalah data itu tadi. Kalau data yang kita lakukan untuk training itu bias dari awalnya, artinya memang data itu sudah ada hal-hal yang tidak humanis di dalam data itu, ya nanti AI cuma sebagai beo gitu, sebagai apa? Parrot ya. Cuma membuat generalisasi daripada data itu. Ya, jadi kembali lagi kepada waktu kita mentrain AI, katakanlah AI itu seperti bayi atau seperti anak ya. Ya, yang kita berikan kepada itu adalah contoh-contoh yang harus secara hati-hati supaya tidak ada biasnya di situ. Kurang lebih itu salah satu contoh dari cara AI yang lebih humanis gitu. Mungkin Pak Buyung ada tambahan. Silakan Pak Buyung. Ya, sama dengan Pak Ari tadi, kalau humanis ya metodenya mungkin dari bagaimana, kalau Bapak tahu bagaimana misalnya pakai supervised learning atau pakai non supervised learning, ya itu seperti tadi yang dicerita Pak Ari juga, bagaimana datanya
jadi AI ini dianggap seperti yang tadi Pak Ari bilang, dianggap sebagai manusia saja Pak. Bagaimana orang itu belajar? Kalau belajarnya diajarin dengan cara-cara humanis, maka sistemnya juga akan belajar bagaimana membedakan secara humanisnya bagaimana. Nah itulah bagaimana datanya itu bagaimana datanya itu mengajarkan bahwa yang begini loh yang humanis. Jadi seperti anak kecil saja Pak. Seperti anak kecil diajarin bagaimana bersikap kepada orang tua gitu. Nah kalau nggak diajarin sama orang bahwa yang ini jelek, yang itu baik, ya, maka dia akan berpikir apa tergantung dari dirinya sendiri saja. Lama-lama kalau dia apa namanya, kalau dia sesuai dengan maunya saja. Cuma kalau misalnya diajarin, oh yang ini jelek, yang ini bagus, menghadap orang tua, misalnya makan ngasih ke orang lain dengan tangan kanan gitu. Nah, itu kan diajarin. Nah, kalau diajarin yang hal-hal yang humanis seperti itu, anak kecilnya akan belajar seperti itu, nanti juga akan ngasih kepada orang tua itu dengan tangan kanan. Nah, itu berlaku dengan AI ini juga seperti itu, Pak. Jadi, kalau kita memasukkan pembelajaran bagaimana hal-hal humanis itu, nah dia akan tetap belajar sesuai dengan apa yang kita ajari. Itu saja sih, Pak. Sama dengan Pak Ari tadi. Ya, cukup jelas ya Bapak Arjo. Saya kalau dengar Pak Buyung kayak dengar parenting jadinya Pak. Sebenarnya yang saya pertanyakan itu lebih kepada contoh realnya gitu. Kalau yang tadi kan lebih kepada ya konsepnya. Kalau konsepnya sih ya pasti kembali kepada data. Cuman selama ini saya belum pernah lihat ada contoh realnya gitu. Soalnya kalau di luar negeri mungkin dengan Indonesia kan tidak terlalu beragam ya budaya dan latar belakangnya. Kalau kita tuh spesifik gitu, ada 17.000 pulau, ada berbagai macam suku gitu loh. Kembali ke tadi di Stranas AI dari BPT Strategi Nasional itu memang basisnya adalah etik ya. Jadi di situ udah ada roadmap di Indonesia supaya etik itu menjadi fondasi dari kegiatan AI di sini. Tapi secara praktis ya contoh yang saya bisa berikan adalah karena AI sifatnya membuat prediksi. Kalau misalkan data sampel kita cuma hanya untuk orang Jawa aja, nanti kalau memprediksi orang Bali salah dia, gitu. Jadi memang ada data bias itu ada sangat bisa terjadi gitu. Jadi harus diperhatikan bagaimana kita memberikan training dataset itu. Baik, terima kasih Pak Ari. Berarti ini ya training datanya dan datanya harus sangat banyak ya sampelnya dan tidak apa-apa ada noise sehingga hasilnya bisa lebih baik. Iya. Ya. Harus representatif dengan dunia yang akan kita modelkan gitu. Kalau Indonesia beragam, ya datanya harus beragam. Nggak mau harus begitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua ditujukan kepada Bapak Buyung. Saya bacakan saja pertanyaannya. Selamat siang Pak Buyung. Pertama, PLN sekarang dari Bapak Dami Johar Damiri. Selamat siang Pak Buyung. Pertama, PLN sekarang sedang menuju ke digitalisasi dan pemrosesan datanya adalah menggunakan AI. Sejauh manakah penggunaan AI di PLN sudah diterapkan? Yang kedua, rencana PLN untuk menggunakan AI pada bidang apa saja? Yang ketiga, menurut Bapak tantangan dan harapan penggunaan AI pada sistem ketenaga listrikan di Indonesia bagaimana? Silakan Bapak Buyung. Ya, sekarang di PLN memang ada program dari direksi ada digitalisasi ya, proses digitalisasi untuk berbagai hal. Penggunaan AI di sistem PLN sudah beberapa ya. Memang tidak menyeluruh, cuma sudah beberapa seperti kita penggunaan artificial intelligence machine learning itu di dalam mencari-cari dalam digital procurement itu pakai menggunakan AI. Dan beberapa produk-produk yang lain yang diaplikasikan di PLN ya, itu sudah beberapa yang sudah menggunakan artificial machine learning lah, machine learning intinya. Jadi jangan dipikir bahwa AI itu
sebagai sesuatu yang apa ya, main besarnya. Jadi AI itu cuma supportingnya saja, Pak. Jadi supporting dari main besarnya. Jadi contoh kalau di GitHub Document itu, ya, AI itu digunakan hanya untuk mengcrawling data-data perusahaan itu. Jadi cuma part of-nya saja intinya begitu. Kemudian ada expert system. Expert system itu bagaimana suatu sistem itu misalnya ada mesin kayak begini nih, bagaimana ceritanya dengan mesin-mesin seperti itu hasilnya. Kalau kan butuh expert nih, kalau yang secara real time, secara sebenarnya ya, secara manualnya butuh orang. Nah, orang itu digantikan oleh expert system. Nah, itu butuh AI. Nah, AI ini cuma part dari bagian dari expert system. Nah, itu sudah beberapa yang sudah diaplikasikan di PLN. Nah, memang di PLN memang sekarang sudah melakukan transformasi ya, namanya transformasi digital untuk melakukan hal tersebut. Memang masih dalam tahap-tahap awal ya, tidak semua proses bisnis yang di dalam PLN itu sudah menggunakan AI. Makanya di presentasinya saya ini lebih banyak, maksudnya peluangnya itu lebih sangat besar, Pak. Banyak hal yang banyak bisa dilakukan oleh AI. Ya, mulai dari pelayanan pelanggan, terus bagaimana charter segala macam, bagaimana di dalam post sistemnya demand forecast, bagaimana dalam merit order, optimalisasi order, semuanya itu sebenarnya bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Hal-hal yang merupakan pekerjaan yang prediktif dan berulang gitu loh, prediktif berulang, itu sebenarnya dalam optimasi itu semua bisa dilakukan oleh AI. Cuman pada saat ini masih dalam tahap-tahap awal saja, jadi belum secara masif, belum secara masif penggunaan AI itu di dalam PLN sendiri. Apalagi tadi pertanyaannya yang lain, yang bawahnya Mbak, jangan terlalu banyak pertanyaan ditanyain langsung Mbak, jadi saya kadang-kadang juga nggak ingat gitu. Mohon maaf, nih walaupun kepalanya udah rontok nih, cuma ngapalinnya juga kurang. Siap Pak. Nomor 3, menurut Bapak apa tantangan dan harapan penggunaan AI pada sistem ketenaga listrikan di Indonesia? Ya, tantangannya seperti yang tadi disampaikan ya. Tantangannya adalah ekspektasi seperti saya ceritakan ya, bahwa ini banyak penggunaan AI ini karena belum masif ya di dalam PLN, jadi belum pengetahuannya belum terlalu mendalam ya. Seperti yang tadi Pak Ari cerita, ini banyak sebenarnya kan masalah coba, banyak melakukan inovasi, coba belum tentu berhasil, itu akan timbul gagal. Nah, dari awal kalau misalnya seseorang itu sudah memiliki ekspektasi tertentu terhadap AI ini, nah itu kadang-kadang kecewa, padahal bagi orang yang mendalami AI ini sudah tahu bahwa ini kan cuma prediction, maksudnya tidak akan 100% benar, dan karena memang ini prediction nggak harus 100 seperti yang tadi Pak Hari cerita, nggak harus 100% benar gitu. Jadi jangan sampai kecewa kalau misalnya tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapannya gitu, seperti itu. Nah, hal-hal tersebut masih perlu pembelajaran. Dan bagaimana pembelajaran yang lain di dalamnya, bagaimana caranya memanfaatkan data yang sedemikian banyaknya data itu untuk dapat digunakan ya. Contoh masalahnya ada data segitu banyak itu kita harus mencarinya dulu segala macam. Nah itulah yang challenge-nya juga Pak. Bagaimana data yang benar itu untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan output yang benar. Itu saja. Baik, Pak Buyung, terima kasih. Kalau saya boleh tambah sedikit. Ya Pak. Jadi istilahnya AI itu seperti palu ya. Palu yang mencari paku. Jadi kadang-kadang kalau yang dikasihnya skrup itu nggak bisa pakai palu. Tapi yang kita butuhkan itu di Indonesia itu exciting-nya karena
kita punya suatu solusi yang mencari problem misalnya. Jadi problem itu ada dua macam, ada front end, ada back end. Kalau front end itu yang B2C, yang semua masalah ke customer itu AI banyak digunakan untuk masalah-masalah B2C, untuk bisa pelanggan supaya bisa lebih nyaman dan menghemat biaya. Kalau boleh saya share screen sebentar. Silakan Pak. Ini beberapa contoh penggunaan AI di bidang kelistrikan, misalkan untuk prediksi power load, karena mau nggak mau kita bisa lebih operasional, bisa lebih nyaman dan lebih aman kalau bisa memprediksi load secara real time. Yang kedua, energy on demand, karena ke depan kita akan banyak melihat adanya hybrid system antara solar panel dan jadi ada penggunaan solar panel itu akan berdampak kepada sistem dari generation ya, karena solar panel itu kan menghasilkan energi juga yang sangat tergantung oleh awan gitu. Jadi kita harus bisa melakukan prediksi di situ atau regulasi dari voltage atau dispatch management tentang siapa kapan harus memberikan daya. Dan hal yang kedua untuk predictive maintenance, terutama untuk peralatan-peralatan yang memang sangat mahal, di mana kalau cuma melakukan preventive maintenance kita bisa tidak melakukannya dengan benar gitu. Jadi kalau bisa memprediksi sebelum terjadi kegagalan, itu waktu yang terbuang lebih sedikit daripada melakukan preventive maintenance. Itu hanya contoh beberapa yang kita bisa lihat. Dan tentunya juga dari segi konsumer, bagaimana mereka bisa membantu mereka untuk bisa memanage energy use di masing-masing industri atau rumah. Baik, terima kasih Pak Ari. Kalau kita sedikit summary, berarti tantangannya lebih kepada penyediaan data juga ya Pak Buyung ya. Penyediaan data yang akurat. Yang tadi saya perhatikan juga sebenarnya presentasi dari Pak Ari, dari 100% keberhasilan AI itu sebenarnya algoritma itu hanya mengundang around 10 sampai 15% ya Pak ya. Bahkan realitanya itu 35% itu terletak pada data dan 35% lainnya pada infrastruktur juga. Untuk kegiatan AI ya memang pengumpulan data itu atau mendapat data yang memang tepat untuk AI itu menjadi masalah utama di situ. Tapi masalah utama juga menurut saya adalah pencarian use case. Mencari paku-paku itu yang bisa kita palu. Ya, dan menurut saya itu suatu tantangan, artinya kita nggak usah malu-malu bilang pakai AI bisa nggak gitu, pakai ini paku apa skrup gitu istilahnya. Jadi itu harus banyak dilakukan menurut saya. Kadang ada datanya, ada metodenya, tapi apa nih yang mau dipalu ya Pak ya? Iya. Jangan sampai palu tetangga kan? Iya. Baik, terima kasih Pak, jawabannya sangat menarik. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Ibu Umi Fadila. Ini mungkin untuk Pak Ari. Mohon maaf, izin bertanya, bagaimana cara cepat dan mudah untuk mengaplikasikan AI pada unsupervised learning? Misalnya gerak tangan yang berubah-ubah agar mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi. I have no idea Pak, ini pertanyaannya apa? Mungkin ini sebagai istilahnya posture detection ya kalau bahasa ininya. Jadi melihat ini tangan sedang nulis, sedang merokok atau sedang apa gitu. Unsupervised learning. Unsupervised learning itu ya menggunakan metode reinforcement learning atau clustering. Ya, saya kira penggunaan AI itu bisa bermacam-macam. Maksudnya nggak satu metode aja. Jadi mungkin unsupervised learning dibantu dengan supervised learning. Misalkan unsupervised learning
digunakan untuk membuat clustering dari berapa macam sih orang melakukan berapa macam gerakan tangan itu yang ada secara statistik gitu. Bisa melakukan clustering dengan unsupervised learning. Setelah itu mungkin dengan supervised learning kita lebih mempertajam akurasi daripada prediksi apakah yang gerakan tangan itu lakukan. Ini soalnya saya nggak tahu gerakan tangan ini mau diapain gitu. Nanti mungkin kalau mau lebih spesifik bisa diskusi lain waktu kali. Baik, terima kasih Pak. Jadi kombinasi ya Pak ya tadi ya, unsupervised dan supervised. Mungkin tidak harus salah satu saja untuk bisa melakukan analisa AI-nya. Iya, betul. Baik, semoga kalau belum puas silakan menghubungi Bapak Ari. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dimas Dityagraha. Izin bertanya Pak Ari dan Pak Buyung. Pada prinsipnya dalam prosesnya AI membutuhkan model matematis dalam implementasinya. Bagaimana menentukan model awal yang cocok untuk sebuah kasus dan bagaimana memvalidasinya agar model tersebut cocok digunakan. Atau kita bisa menggunakan fungsi linear yang nanti akan berkembang dari pembelajaran AI itu sendiri. Silakan Pak Buyung. Ini mungkin Pak Dimas ya. Mungkin agak punya case tersendiri mungkin ya Pak Dimas itu. Karena AI itu sebenarnya nggak perlu terlalu spesifik pakai pemodelan matematis ya, Jadi dia bisa menyelesaikan masalah selama dia diajarkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Kecuali kalau yang mau diprediksi, yang diprediksi adalah persamaan matematisnya itu sendiri gitu. Nah itu baru persamaan matematisnya yang harus jadi persamaan matematisnya tetap. Jadi saya agak bingung nih pertanyaannya dengan Pak Dimas. Mungkin ada case-nya sendiri dari Pak Dimas. Cuma intinya kalau di AI itu sebenarnya kalau untuk pemodelan dari sistemnya sendiri dia tidak memerlukan persamaan matematis yang terlalu ribet lah. Kecuali kalau memang kan intinya adalah dia belajar sendiri bagaimana menyamakan. Ini contoh ya, contoh di bawah sistemnya. Sistem ketika kita menggunakan penggunaan state estimation menggunakan AI ya. Ketika state estimation itu ada rumus-rumusnya ya, pemodelannya ada model-modelnya tersendiri. Kalau kita menggunakan cara yang tradisional ya, model di power system. Namun kalau kita menggunakan AI untuk menentukan state dari estimation dari suatu sistemnya itu, kita tidak perlu melakukan pemodelan dari sistemnya itu sendiri gitu. Kita cukup menginputkan parameter-parameter yang di dalam dari sistemnya, kemudian dari sistemnya tersebut kita bisa tentukan apakah sistem itu state kondisinya dalam keadaan apa, dalam keadaan stabil kah, dalam keadaan tidak stabil kah, atau tidak stabil. Jadi tidak perlu kita memodelkan sistemnya secara keseluruhan, karena statusnya jatuhnya AI-nya menjadi sangat robust, karena kan sistem sendiri kan berubah-ubah. State estimation-nya di dalam sistem akan berubah-ubah dengan kondisi perubahan dari sistem. Nah, dengan penggunaan AI hal tersebut menjadi tidak penting gitu. Tidak penting kita memiliki model yang sempurna tentang sistemnya, maksudnya tentang power sistemnya. Nah, itu mungkin dari saya bisa menjawabnya. Maksudnya kita nggak ngerti maksudnya, kecuali kalau maunya kita mau merubah, memprediksi parameter dari persamaan pemodelannya. Jadi penggunaan AI ini seperti yang tadi Pak Ari cerita, bahwa ini kan ceritanya adalah mencoba maksudnya melakukan inovasi. Kalau gagal itu pun bisa melakukan dengan cara teknik-teknik yang lain. Teknik-tekniknya ada banyak gitu. Mau kita memodelkan secara langsung secara sistemnya menggunakan AI itu sendiri, atau kita memodelkan dengan parameternya saja yang kita modelkan dengan AI-nya sendiri. Nah, itu banyak cara sebenarnya bisa dilakukan seperti hal tersebut. Ini yang terkait dengan di power system. Mungkin Pak Ari bisa menambahkan Pak untuk bidang. Boleh sedikit. Mungkin perkataan model itu
kurang jelas buat saya. Model itu adalah yang tadi Pak Buyung bilang, apa model dari AI-nya atau model dari prosesnya gitu. Kalau misalkan dikatakan apakah perlu matematik model dari prosesnya dulu, misalkan nonlinear model, dan kita ingin membangun suatu AI yang digital twin lah istilahnya, digital twin dari model itu, ya kita itu sering dilakukan, terutama untuk nonlinear differential equation. Nah, tapi untuk kalau pertanyaannya adalah tentang kalau mau ada masalah harus menggunakan AI, bagaimana saya tahu AI yang mana yang harus saya pakai? Itu pertanyaan yang beda ya. Yang paling baik saya katakan mungkin Google aja dulu. Pasti orang lain udah pernah melakukannya ini, yang pertama. Yang kedua, AI itu bisa yang apa tuh resep yang biasa dilakukan digunakan adalah fully connected network ya. Tapi belum tentu itu yang paling optimal gitu. Jadi tergantung masalahnya apa, harus menggunakan arsitektur yang mana, ada convolutional, ada RNN, dan juga dengan metode trainingnya apa, kita menggunakan supervised, unsupervised, generative adversarial network atau reinforcement learning. Jadi bukan hanya model saja, tapi AI itu suatu paket ya. Praktisnya bagaimana, komputasinya bagaimana, semuanya itu juga terlibat untuk membuat suatu AI yang memang optimal gitu. Baik Pak Ari dan Pak Buyung, kalau saya catat ini berarti memutuskan menggunakan model apa itu memang membutuhkan ini mungkin jam terbang ya Pak ya, jam terbang, googling, pengalaman gitu yang bertanya pada ahlinya seperti Pak Buyung ini. Semoga cukup clear. Kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang gampang dulu Pak. Yang saya paham nih Pak. Dari Bapak Hafil Abdul Razak. Skill-skill dasar apa yang diperlukan untuk menguasai AI? Kepada Pak Ari dan Pak Buyung. Matematik, kalkulus, kalau bisa ada differential equation, bukan differential equation, ya mungkin differential equation. Juga linear algebra ya, karena banyak penggunaan matrix. Statistik akan menolong. Jadi basis matematik yang pertama. Yang kedua, bisa melakukan programming minimal pakai Python. Ya, karena nanti itu adalah bahasa dasar dari melakukan research di AI, menggunakan Python. Dan yang ketiga tentu ambil kursus di online dari Stanford atau dari mana, MIT, atau apapun juga yang memberikan pengetahuan dasar tentang AI. Pak Buyung? Ya benar Pak Ari, benar. Paling dasar adalah matematik gitu. Matematiknya harus nilai 10 lah kalau di kuliah. Terdapat A gitu. Nah, gak bisa dong saya Pak ini. Matematisnya itu walaupun masalah training segala macam, cuma tetap bagaimana matematis itu menjadi dasar di dalam AI ya. Bagaimana mengolah data itu dalam matematisnya, bagaimana itu kita kan data itu kan dimain-mainin ya. Nah, kalau kita nggak ngerti data ini bagaimana caranya memainkan data itu, nah itu pakai matematisnya bagaimana, itu yang susah. Menurut saya sih paling dasar sih matematis. Karena kalau pemrograman ya itu bisa belajar lah Pak, kursus ya. Python bisa, segala macam itu bisa, banyak kursus lah di Indonesia. Cuma dasarnya matematisnya itu yang agak susah. Yang mahal idenya ya Pak ya, ide matematisnya itu ya. Ya, ide matematisnya itu yang susah. Jadi kalau yang waktu kuliahnya ngulang-ngulang matematika, jangan patah semangat sih sebenarnya ya, masih bisa Pak ya. Selanjutnya,
Ini yang singkat-singkat dulu. Apakah dengan MATLAB bisa menggunakan AI? Saya jawab atau Pak Buyung nih? Bisa. Jadi selain Python, MATLAB pun juga bisa. Terus terang bisa. Jadi saya belajar pertama kali itu AI itu pakai MATLAB. Ya, pakai MATLAB, pengenalannya MATLAB. Cuma kalau mau lebih expert lagi pakai Python. Jadi Python itu lebih ke arah industrial AI-nya lah. Nanti pakai Python. Kalau yang TensorFlow itu Pak? Enggak. TensorFlow? TensorFlow. Beda lagi ya? Nggak tahu saya, Pak Ari mungkin tahu. Saya tahunya pakai Python saya. Ya. Python dan MATLAB saja. Yeah, TensorFlow is salah satu dari metode training atau pemodelan network dari Google. Itu library saja, jadi tinggal dipakai gitu, tinggal di setup dan dipakai. Library banyak macam-macam. Kalau di yang namanya AI itu banyak macam-macam cara ya. Ini ya, baik Pak. Selanjutnya, ini pertanyaannya agak panjang ini dari Pak Irwan H dari ATKI. PLN sudah menguji cobakan REMDO, Remote Engineering, Monitoring, Diagnostic, dan Optimization. Dengan menggunakan REMDO, seluruh komponen pembangkit listrik akan terintegrasi secara online, yang memungkinkan untuk menganalisis potensi terjadinya masalah sebelum hal tersebut muncul. Tindakan pencegahan bisa diambil sehingga memperpanjang umur, yang ujung-ujungnya menurunkan biaya pokok produksi, lantaran potensial loss bisa dihindari. Pertanyaannya, seberapa besar efisiensi bisa didapat dengan REMDO AI tersebut, sehingga ujung-ujungnya bisa menurunkan tarif listrik ke konsumen? Pak Buyung? Ya, itu. Jangan galak-galak, Pak. Ya, terus terang saya nggak terlalu mengerti karena itu di pembangkit ya. Pembangkit itu adalah salah satu transformasi digital dari PLN ya, untuk melakukan digitalisasi dari pembangkit. Terus terang mau berapa persen penuh, itu bukan datanya nggak ada di saya ya, terus terang ada di tempat lain. Intinya bahwa yang tadi disebutkan itu adalah salah satu program transformasi digital dari PLN untuk pembangkit, sehingga diagnostik segala macam yang ada di pembangkit itu bisa dilakukan secara sentralisasi dan berdasarkan dari expert sistemnya. Itu aja sih. Siap, terima kasih Pak Buyung. Ke pertanyaan selanjutnya. Saya cari yang... Saya sedikit kasih input ini, karena dengan adanya sistem ini, kita bisa melakukan banyak data collection, dan itu sangat berharga. Ya. Untuk operasional, istilahnya untuk kapan generator harus di-start, kapan harus dimatiin, untuk predictive maintenance, dan juga saya kira ini sistem yang harus digali ya, di mana AI bisa punya peran untuk membantu optimisasi dari operasional. Ya, baik Pak. Ari, kembali lagi memang masalahnya data collection ya, data dari sistem tersebut mungkin ya, up and down-nya, bagus atau tidaknya, itu yang perlu dipelajari. Mungkin ini yang jadi PR bagi kita mungkin kalau untuk mengembangkan AI di PLN ya, atau di negara ini ya, kita rasanya sering tercerai-berai gitu datanya ya, dan kita mungkin biasa dengan data yang structured saja ya. Betul. Atau mungkin history itu kita nggak simpan kan. Harus disimpan. Ya, ini dia. Ini nih tantangannya ini kan. Saat kita mau buat AI-nya untuk PLN tuh kita simpan nggak ini history sistem yang ini, history sistem yang ini, history SCADA-nya bagaimana gitu. Harus disimpan. Ya, belum kita bicara
asetnya sendiri kan, asetnya Iya. udah kita ini nggak, historinya kita ada nggak Iya. semua maintenance-nya, Iya. kemudian pembeliannya, umurnya berapa gitu ya. Jadi PR-nya memang banyak sekali ya Pak ya. Ya, tanpa data AI itu mati ya, karena data darahnya dari AI. Jadi benar-benar awalnya untuk jalan pertama adalah mengidentifikasi data dan mengumpulkannya di data lake, data integrasi dan seterusnya. Baik Pak. Ya, karena mau cerita mau diapain, AI itu kan butuh training ya. Training kalau nggak pakai data, pakai apa aja? Kayak ngobrol-ngobrol Pak. Ngobrol aja. Ya. Ngobrol. Ya saya ini, nggak usah deh Pak, lanjut aja kita pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya kepada Pak Ari mungkin. Dari Pak Ilham M. Rizky. Dengan AI ini banyak pekerjaan manusia yang terbantu dan tidak sedikit juga karena terbantunya pekerjaan manusia sehingga manusia sendiri tidak dibutuhkan lagi untuk pekerjaan tersebut. Pertanyaannya, adakah kriteria atau sifat pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh AI? Banyak. AI cuma bisa mengerjakan hal-hal yang manusia sudah bisa kerjakan. Hanya perbedaannya AI kalau sudah belajar itu nggak pernah capek, nggak pernah tidur, nggak pernah makan. Ya, tapi dari segi apa AI yang bisa lakukan, yang manusia bisa lakukan sekarang itu masih sangat kecil. AI sudah mulai belajar baca, belajar melihat, belajar mendengar, belajar berbicara, belajar menulis, belajar bikin film, apalagi. Saya kira AI itu bukan menjadi pengganti manusia, tapi menjadi augmenting manusia. Ya. Jadi misalkan kita nanti mempunyai mobil itu kan sudah bisa self-driving nanti kan. Ya memang udah ada kan, di US sudah ada. Apakah mengganti supir? Kemungkinan besar ya, tapi juga bisa digunakan untuk membantu keselamatan. Ya, jadi mungkin supirnya masih ada, AI-nya digunakan untuk membantu keselamatan. Kurang lebih begitu. Jadi AI bisa digunakan sebagai augmentation dari apa yang manusia lakukan. Baik Pak. Jadi ini ya memberikan augmentation ya. Terus seperti kalau misalnya kita mau analisa ya datanya mungkin dari outputnya AI itu juga untuk sebagai bahan melakukan decision mungkin ya Pak ya. Sebagai rekomendasi. Rekomendasi. Saya kira AI tidak akan mengambil alih human decision. Ya. Yang kalau human decision kita masuknya ke ranah otomisasi dan decision making proses ya. Tapi AI lebih ke arah rekomendasi, memberi rekomendasi karena nggak ada yang 100% di AI. Ya. Baik Pak. Ini mungkin pertanyaan saya sendiri ya Pak Ari ya. Saya mau nanya ini Pak, kalau Indonesia ini apa sih challenge-nya paling utama dalam kita mengimplementasikan AI? Kalau di luar kan kita tahu banyak ya Pak ya, tapi kita sendiri ini masalahnya apa nih? Apakah budaya kita, apakah memang kita kurang cerdas, atau kita mungkin belum punya strategi, atau kita tidak bisa bekerja sama? Menurut Pak Ari masalahnya kita di mana Pak challenge-nya? Terus terang masalah utama itu generational gap, yaitu para orang yang punya uang yang membuat keputusan untuk uang itu untuk apa, dan generasi berikutnya yang ingin membuat perubahan dengan cara-cara eksperimentasi, itu ada bentrok, ada gap dari kedua generasi ini. Itu menurut saya suatu tantangan yang cukup besar. Jadi itu juga menyangkut dari culture, ya, di mana tadi saya katakan bahwa AI itu adalah eksperimentasi, yaitu bisa gagal. Dan kebanyakan secara bisnis mereka nggak mau gagal, artinya nggak bisa menerima kegagalan. Gitu. Jadi biasanya mereka ingin short term gain tanpa ada kegagalan. Dan itu bisa saja di AI tapi sebagai konsumer. Tapi kalau mau jadi produser dan menjadi mempunyai apa tuh namanya
buatan Indonesia gitu. Mau nggak mau harus melalui jalan kegagalan, di mana harus ditunjang dengan investasi dari pemilik modal. Baik, Pak Buyung mungkin punya pendapat? Ya, sebenarnya tadi pas ya pertanyaan yang kapan tadi, sebenarnya sama juga dengan Pak Ari bilang tadi bahwa terutama di industri ya, industri yang tadi Pak Ari cerita tentang generation gap. Ya. Jadi pemilik bisnis itu tahunya adalah hasil akhirnya, pinginnya ada hasil lah dari itu ya. Kalau kita mau menerapkan AI, pinginnya kayak gini gitu. Padahal bukan begitu. Maksudnya seperti yang Pak Adi cerita akan gagal, terus nggak sesuai dengan harapan gitu. Karena kan cara mindsetnya adalah mindset ketika menerapkan AI itu belum tentu semuanya punya perspektif, punya sesuatu yang sama ya, sesuatu yang punya visi yang sama tentang penerapan AI tersebut. Jadi ya seperti yang tadi Pak Ari cerita ya, seperti itu lah. Kalau mau ya kayak begitu saja sih bisa aja ya, yang seperti Pak Ari cerita itu sebagai customer saja ya. Cuma kalau mau kita melakukan sesuatu yang sendiri ya itu butuh proses lah. Baik, ini ya berarti lebih kepada generation gap. Bagaimana? Tapi berarti Pak Ari ini ya visioner sekali ya. Iya, memang saya memang visioner orangnya. Tapi memang dari segi kepintaran orang Indonesia pintar-pintar semua kok. Sebetulnya saya banyak teman di Singapura, itu ahli-ahli AI di Singapura tuh orang Indonesia semua. Bukan semuanya ya, banyak orang Indonesia. Tapi dia lari ke Singapura atau ke Amerika atau ke negara lain. Sayang ya. Nah itu sesuatu sebetulnya yang bisa diselesaikan secara politik. Artinya memberi kemudahan untuk para inovator untuk bisa tinggal di Indonesia gitu. Atau minimal untuk bisa berkarya di Indonesia. Yang sekarang belum. Untuk saya saja masih susah ke Indonesia gitu karena saya warga negara Amerika, sangat sulit untuk bisa berkarya di Indonesia. Walaupun bisa, tapi jalannya cukup terjal. Baik, Pak. Saya jadi ini. Baik, karena kita sudah memasuki waktu akhir dari webinar kali ini dan masih ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti diakomodir oleh panitia untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita akan ke closing statement. Pertama dari Bapak Ari, mungkin ada yang mau disampaikan? Oh, closing statement. Saya lagi baca pertanyaan Pak Heri Nugraha, nanti mungkin bisa ngobrol sendiri. Oh iya. PI itu apa? Pyramid Integrator atau apa? PI atau? Ya, oke, nantilah. Sorry. Untuk penutup, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Menurut saya ini jalan yang cukup panjang, jadi jangan sungkan-sungkan kita berkolaborasi karena intinya semua akan bisa berhasil kalau kita melakukan sesuatu dengan tangan kita, yaitu membangun sesuatu walaupun kecil tapi bisa berguna gitu untuk PLN ataupun energi di Indonesia. Kita harus mulai dari apa yang kita bisa kerjakan dengan apa yang kita punya. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih. Inspiratif sekali Pak. Apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang bisa kita punya. Apa yang kita punya, kita harus mulai saat ini juga ya Pak. Pada Pak Buyung. Ya, saya cukup ini saja bahwa kalau mau menerapkan AI di Indonesia ya, kita harus melihat kembali data apa saja yang kita punya ya, dan apa namanya ya,
data apa yang mau kita punya, apa yang punya, dan apa yang mau kita harapkan itu harus inline. Maksudnya jangan kita punyanya batu, ingin dapatnya mobil gitu. Itu seperti itu. Ya, jadi kita harus inline lah antara data yang dipunya dengan apa yang kita mau. Itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Buyung. Apakah ada dari panitia? Kita sudah tiba di saat terakhir. Mungkin dari saya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kita terima kasih juga kepada Pak Ari dan Pak Buyung. Kalau dari paparan hari ini kita belajar bahwa memang road untuk artificial intelligence di Indonesia ini masih sangat panjang dan banyak sekali PR-nya ya. Pertama mungkin di PLN sendiri dalam skop yang lebih kecil kita membutuhkan collection of data yang cukup banyak PR-nya. Kemudian harapan-harapan kita mungkin akan hasil yang selalu positif dari AI tersebut ya. Padahal hasilnya tidak selalu harus positif ya. Untuk mengubah paradigma itu yang menjadi gap kita dalam mewujudkan AI di Indonesia, bukan mungkin di PLN. Tapi tidak ada yang mustahil tentu saja kalau kita semua bisa bekerja sama dan meningkatkan kemampuan kita juga ya dalam menguasai ilmu kecerdasan artifisial ini. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kita sudahi acara pagi hari ini. Sampai jumpa di acara yang selanjutnya.